Jadi begini ya, kata jorok itu kan sebetulnya kalimat yang sangat gampang, yang mungkin tidak pantas juga itu kalau dimasukkan. Bukan tidak pantas, tidak pas rasanya kalau untuk dijadikan kriteria. Kotor masih bisa. Jorok ini kan pengertiannya yang sudah paling hebat lah. Memang nggak ada, jorok nggak ada dalam Nah, ya, penilaian. jadi penggunaan kata itu pun jarang lah. Ya. Nah, tapi makanya itu khusus dibantah langsung. Yang hebatnya kan jawaban dari wali kota ini kan spontan. Itu hoax. Katanya. Nah, dan aku tidak mendapatkan itu. Nian, seharusnya diterangkan, bukannya mentah itu hoax. Kami tidak begitu, kami gini 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 gini. Ya, harusnya ada begitu. Ini yang keterangan dari penjelasan dari kenapa sampai disebut kata hoax itu harus ada. Ketika aku baca beritanya yang disampaikan oleh pihak wali kota, nggak tahu siapa itu, penjahitan, Penjahitan. penjahitan itu juga tidak menjelaskan ketidakjorokan. Ya. Harusnya dia bisa menunjukkan ketidakjorokan. Dia hanya menyebut itu hoax, itu aja. Nah, itu hoax, selesai. Jadi lemah kan mereka membantahnya. Itu yang kita pertanyakan. Dari sisi itu sangat lemah memang. Iya, iya. Mereka harus mestinya mengejar ke KLH, ya kan, lalu mengutiplah pejabat di KLH itu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, kan itu mestinya kan. Ya, Benar-benar ya. mau menjelaskan kondisi Kota Medan. Ya. Jadi ini kan kenyataannya nggak hanya menyebut Medan itu berita hoax, udah selesai, ya enggak, Ya, ya kan? ya. Itu dia. Nah, ini kembali ke masalah komunikasi jadinya. Tapi Bang Jaya, sesungguhnya masalah kotor atau sampah ini kan problem perkotaan, terutama kota-kota besar. Iya. Ya kan? Jadi memang kita harus jujur juga bahwa masalah persampahan atau kotor ini bukan mudah untuk menanganinya. Medan tahun 80-an juga pernah problem besar menghadapi sampah yang mencapai 2 ton per hari. Aku masih ingat ketua Bapedanya itu Rupai Perangin-Angin, dia mengorbankan tanahnya itu di daerah Pancebatu. Mungkin Bang Warat ingat itu, ada tanah Rupai Perangin-Angin, dia korbankan untuk tempat pembuangan akhir. Namo Bintang. Ya, memang waktu itu belum ada pasukan pembersih sampah melati dan truk-truk yang agak lebih modern dalam mengatasi sampah itu. Padahal produk sampah di Medan, kalau sekarang mungkin sudah mencapai 3 ton, waktu itu masih 2 ton per hari. 2000 ton per hari. 2000 ton per hari. Nah, itu kan sebuah produk yang lumayan besar, dan kalau ada manajemen penanganannya serius, ya jadilah Medan kota terkotor. Itu kalau menurut sebetulnya untuk menilai kota Medan, untuk menilai ini, aku jadi tim penilai Adipura. Mulai 2001 sampai 2006 itu aku penilai Adipura. Dan aku bahkan pernah jadi penilai Adipura antar provinsi. Aku menilai Adipura itu di Jawa Timur. Di kota Medan aku penilai Adipura, dan hampir semua kota di Sumatera Utara aku pernah jadi penilai Adipura. Ciantar, Tebing Tinggi, Prapat, Pengururan, aku pernah jadi penilai Adipura. Apakah ada salah satu kota di Sumatera Utara ini yang pernah berhasil dapat Adipura? Ada banyak. Banyak. Ada, Binjai ada pernah. Tebing Tinggi pernah. Ada. Tapi Medan tak pernah. Medan pernah. Medan pernah dapat Adipura waktu Abdillah terakhir. Tahun 2006. Eldin enggak. Eldin mengharapkan dapat, tapi dia mengharapkan Adipura Kencana. Adipura Kencana itu nggak mungkin. Medan ruang terbuka hijaunya cuma 0,2%. Itu kota itu minimal 30%. Dan penetapan untuk dapat Adipura itu harus ada ruang terbuka Taman Medan. Taman Medan dibuat oleh Abdillah. Waktu itu sekitar hanya berapa, nggak sampai 3 hektaran, 2,5 hektaran itu di muka rumah gubernur. Ditentukan oleh Abdillah sebagai taman hutan kota. Yang tepi sungai itu ya? Ya, dan itu ditetapkan kembali waktu Raudman sebagai ikonnya kota Medan untuk membangun masjid di situ. Aku nggak tahu SK-nya udah dicabut atau nggak. Kalau dicabut SK-nya, itu berarti Medan nggak punya ruang taman kota. Dan salah satu yang ditetapkan oleh Ramperda juga adalah Polonia, bekas Polonia. Dan aku nggak tahu apakah efektif atau tidak. Karena ada pengusaha mengklaim itu adalah daerah dia. Daerah kekuatan bisnis dia. Pribadi ya. Dan aku tidak tahu apakah taman terbuka hijaunya dikembalikan SK-nya
Karena itu pakai perda itu. Perda itu kita nggak tahu apa dikembalikan atau tidak. Kita nggak tahu ruang terbuka hijau dalam perda tata ruang Medan yang terkait dengan bekas kolonia itu dijadikan apa kita juga nggak tahu. Nggak pernah terbuka. Nah itu salah satu penilaian kota kotor itu. Pertama, pemerintah itu tidak punya komitmen. Komitmen pemerintah nggak ada untuk menangani sampah. Sampai sekarang Medan nggak punya TPA. Itu siapa namanya yang kemarin itu penjahitan itu siapa? Ya, penjahitan. Ada kita punya apa? Kita punya TPA. TPA itu bukan hanya sekedar cakap-cakap, bukan pakai mulut. Ya. Itu pakai pengelolaan. Ada suratnya. Jadi maksudnya maksud kau tempat pembuangan akhir itu bukan hanya ditumpahkan dibuang, tapi harus juga di manage. Apa itu? Iya. Di manage dan diolah. Buang, tumpah. Namo Bintang seperti itu dulu. Namo Bintang seperti itu. Terjun juga begitu. Kalau mau ruang yang diminta oleh pemerintah tahun 2018 itu, Medan harus punya landfill. Itu yang harus punya Medan. Dan itu ditetapkan oleh Perda, gambarnya jelas, itu yang nggak pernah ada dibangun oleh Kota Medan. Makanya pemerintah menyatakan Medan nggak punya komitmen untuk itu. Nggak ada yang tertulis. Jadi yang kau maksud Medan ini, setelah berganti-ganti wali kota tetap itu? Maksudnya berarti tetap. Nggak ada perubahan. Oh, oke. Makanya aku bilang, Medan itu hanya satu sampah pemper saja, 11 ton per hari. Pemper saja. Pernah terpikirkan nggak oleh Pemko? Nggak ada, belum ada keluar satu potong pun kalimat dari Pemko bercerita soal 5 pemper 11 ton per hari. Nggak, belum ada. Itu tahu aku belum ada. Pampers yang dipakai bayi kan ada kotoran. Ya, dari mulai bayi sampai orang tua, dari anjing sampai monyet sampai kucing. 11 ton per hari. Pernah nggak Pemko cerita? Belum ada cerita. Berarti kalau gitu lihat hampir setiap rumah pernah menghasilkan pampers yang bau. Iya. Dan itu pampers itu dari tempat sampah dikutip itu. Dikutip, dihitung berapa beratnya. Ketemulah 11 ton sampah Medan per hari. Pampers itu pampers dari bayi sampai orang tua. Iya. Pampers itu sebenarnya ringan, tapi kenapa begitu berat jadinya? Jangan dibilang ringan. Iya. Berat. Itu kalau udah berisi dia kan berat. Oh, berisi ya. Ya, enggak, itu satu. Yang kedua, itu kan mengandung kotoran dan tidak bisa dibersihkan. Iya, itu dan kan di luarnya ada bahan plastik, tidak bisa hancur. Iya. Nah, iya. Justru itu Medan nggak punya komitmen untuk menangani itu. Gitu, kalau mau dibakar, bagaimana? Mau dikeringkan, bagaimana? Nggak punya komitmen. Ya. Makanya aku ambil sampah pemper itu dari hasil kajian. Aku yang kajinya. Jangan-jangan di YouTube ada itu. Apa di Akademi Edu ada. Ya, mungkin tidak dibersihkan, tidak dimusnahkan, tidak dibakar. Mungkin mau didaur ulang kali ya. Makan pemper didaur ulang. Ya, itu dia tidak didaur ulang. Sampah didaur ulang termasuk salah satu dari indikator terkotor. Itu yang nggak diketahui oleh lingkungan hidup Kota Medan. Dari sisi partisipasi masyarakat seperti disebut Bang Jaya tadi, apakah memang masyarakat yang patut kita salahkan dalam soal perkotoran ini atau memang Pemko yang tidak cocok? Karena itu harusnya termasuk dalam APBD, itu termasuk dalam SDGs itu, Sustainable Development Goals kalau salah, termasuk dalam itu. Dan Pemko Medan tidak memiliki RPJMD untuk itu. Yang memiliki RPJMD siapa? DPRD. DPRD tidak menyiapkan RPMD untuk dilaksanakan oleh wali kota, termasuk penanganan sampah, termasuk penanganan banjir, termasuk penanganan penghijauan. RPJMD itu DPRD tidak ada kerja apa-apa. Pokoknya apa yang diminta Bobi kami sediakan. Itu ucapan lisan dari anggota DPRD Medan. Itulah pemerintah aja, DPRD nggak tahu dananya dari mana. Jadi DPRD bukan stempel, hitungan stempel kan dia mengusahakan. Ini memang tidak tahu apa-apa. Jadi apa fungsi DPRD untuk pembangunan Kota Medan? Nggak ada. Apa fungsi DPRD untuk mendukung Bobi
dari segi pengawasan nggak ada. Maka Medan ini berdiri sendiri. Suka-sukanya lah, bantainya di situ. Tunggu ya, itu yang kamu mau ceritakan ini bagus sekali. Itu birokrasinya. Tapi aku tergelitik dengan pertanyaan Simian tadi. Apakah harus masyarakat disalahkan? Dan aku bilang tidak. Kalau aku bilang masyarakat juga harus disalahkan. Ya, Kenapa? Karena ini masalah sikap hidup. Ya, bagaimana kita menjaga kebersihan kita. Ada satu pepatah Inggris mengatakan, let everybody clean his own yard and the world will be clean. Jadi kalau setiap rumah membersihkan halaman rumahnya, maka dunia ini akan bersih. Setiap rumah. ya, betul. Jadi dengan kata lain di sini tergantung sikap hidup. Dan ya biasalah, aku juga kadang-kadang masih jorok juga. Malas aku tisu yang sudah aku pakai, malas aku simpan di mobil. Buang lewat jendela. Ya. Itu kulakukan dan itu salah satu kebiasaan buruk. Tapi surga dirasa melihat tisu itu melayang-layang kena angin. Ya. Kan? Nah, jadi ada hal yang begini. Jadi memang sikap masyarakat itu juga betul nih. Tapi kalau kita lihat, aku kurang percaya juga. Kalau tengok sekarang tempat Siwara ini dia semacam satu taman ladang yang dibikinnya jadi villa. Kupandang di sini bersih kali. Ya, itu contoh bahwa dia membersihkan. Ini satu Bang Is. Kalau kita berbicara tentang kebersihan, benar seperti yang dibilang oleh Bung Nian tadi. Kalau kami yang tinggal di Medan, sehari-hari terbiasa sudah memandang lingkungan, dilihat kinerja apa yang dilakukan oleh wali kota sekarang, itu sudah lumayan. Terkecuali di mata orang yang paham indikator dan parameter seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jaya Arjuna tadi. Dia bekerja, aktivitasnya mencermati lingkungan. Sehingga parameter itu lengket dalam mindsetnya. Nah, kalau Bang Is sama Bung Nian sekali-sekali melihat Kota Medan ini, mungkin orang-orang yang seperti itulah yang melihat Medan ini mengatakan seperti pemberitaan di pers itu tadi. Nah, mungkin waktu dia melintas di Jalan Sutomo, dia pandang Terminal Sambu yang dulu ketika kita masih anak-anak kuliah ke kampus itu masih bersih. Ada juga herannya kita, kenapa lingkungan yang tidak begitu luas itu tidak dimanfaatkan oleh Pemko dari kurun waktu wali kota berganti ke wali kota yang lain, itu tetap dibiarkan semraut, becek. Jadi seolah-olah para pedagang di sana itu ya menganggap itu adalah tanah nenek moyang mereka. Seolah-olah tidak tersentuh. Loh, itu kan bisa dibikin menjadi ruang terbuka umum oleh Pemko seperti apa yang dikatakan oleh Bung Jaya tadi. Nah, yang kedua, kalau tidak salah, jalan kakek abang itu, jalan Madong Lubis, jalan Bulan. Itu dulu adalah daerah dan wilayah yang kondusif sekali di tengah kota Medan, jalan Bulan itu. Tetapi ketika pusat pasar terbakar pertama sekali, di sanalah ditampung pedagang-pedagang sentral pasar. Masa sudah 50 tahun lebih, 50 tahun lebih, itu saja pun belum bisa ditertibkan oleh Pemko. Ya jadi saya pikir ya, negara, kota, itu tidak harus tunduk kepada masyarakat. Itulah yang mungkin dilihat oleh orang-orang yang sekali-sekali datang ke Medan. Dan mungkin juga dia mendampingi istrinya belanja atau keluarganya belanja ke pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional kita memang sekarang ini itu adalah pasar tumpah. Mengakibatkan kemacetan-kemacetan di mana-mana asal ada pasar tradisional. Baik di Kampung Lalang, Padang Bulan, Sukaramai. Itulah yang dilihat oleh orang luar sebagai sebuah parameter. Dan kemudian juga ya itulah yang dijadikan kesimpulan mengatakan bahwasanya kota Medan ini adalah jorok. Dan kemudian juga kita juga sebagai masyarakat seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jaya tadi.
Itu seharusnya parameter-parameter itu dipahami oleh publik supaya publik itu sadar, ya. Kalau masyarakat itu tidak ada kesadaran seperti apa yang dikatakan oleh Bang Jaya tadi, ya jadi kita menganggap selalu saja Medan ini adalah bersih. Saya sendiri pun dapat sesuatu yang baru ini, masalah Pampers itu tadi. Itu tak pernah terpikir di dalam mindset saya, dikemanakan itu Pampers yang 11 ton per hari itu tadi. Itu sebenarnya kalau dikelola secara profesional, itu kan bisa menjadi kompos. Itu salah satu permasalahan kita di Medan ini. Bahwasanya yang kita tahu di Medan ini hanya wadah atau tempat penampungan sampah. Di situ sampah itu ditumpuk bertahun-tahun. Loh Bang, itu merusak lingkungan loh. Nah, salah satu contoh misalnya, Bang Jaya itu sebagai pengamat lingkungan, saya persilakan sekali-sekali datang ke ladang ini, itu memang tumpukan sampah di Namo Bintang itu sudah ditutup. Jadi di sana itu terjadi sekarang proses pembusukan secara alamiah, ribuan ton sampah ditimbun tinggi seperti bukit, dibiarkan aja begitu tanpa pengelolaan. Sehingga masyarakat di sekitar lingkungan ini Bang, ini kan wilayah kebon, dulu banyak bekas-bekas buruh kebon. Itu mereka itu kalau malam kita melintas di sana itu seolah-olah kita melintas di lembah Bukit Barisan. Kita pikir gelap adalah awan. Pertama dulu saya kemari, saya bertengkar dengan istri saya. Saya bilang itu awan. Itu orang bakar sampah katanya. Kalau sudah jam 8 malam, sulit kita lewat di situ menembus jalan itu. Karena masyarakat secara tradisional membakari sampah itu tadi untuk dijadikan pupuk kompos. Bayangkan ribuan titik pembakaran setiap malam. Saya nggak tahu apakah pernah Dinas Kesehatan melakukan kajian dan penelitian tentang kesehatan masyarakat di sekitar lokasi tersebut. Itu tiap malam itu Bang Jaya. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah, sampah lagi, sampah lagi, sampah lagi. Lihat kanan sampah, lihat kiri sampah, sampah lagi, sampah lagi.